Ingkang pertama yakni takdir dalam hal ilmu. Artinya nopo? Artinya semua yang sudah ditulis oleh Allah itu akan terjadi. Contohnya hari kiamat itu pasti akan terjadi. Sudah ditentukan oleh Allah. Yang kedua adalah takdir yang sudah ditulis di dalam Lauhil Mahfuz. Nah, kalau takdir yang sudah ditulis di dalam Lauhil Mahfuz ini bisa berubah. Sehingga di dalam ayat Al-Quran disebutkan yamhullahu ma yasha'u wa yuthbitu 'indahu ummul kitab. Yamhu, makna yamhu itu Allah akan menghapus apa yang dikehendaki oleh Allah, wa yusbitu 'indahu ummul kitab, dan juga Allah akan menetapkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Sehingga innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu mau berubah. Nah, ini takdir yang sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Artinya apa-apa yang telah dikehendaki oleh Allah, ketika Allah itu menghendaki untuk menghapus sesuatu itu ya akan terjadi. Bagi Allah itu mudah. Itu. Yang nomor 3 ialah at-takdiru fir rahmi wa dzalika ya annal malaka yu'maru bikatsbi rizqih wa jalih wa syakiyun aw sa'idun. Yang nomor 3 ialah takdir yang sudah diputuskan ketika seseorang itu berada di kandungan. Jadi saat derengi seorang janin itu ditiupkan ruhnya, malaikat itu akan diperintahkan Allah untuk menulis 4 hal. Wa dzalika annal malaka yu'maru, dan perintah sapa malak bikatsbi rizqih, untuk menulis rezeki kita. Wajali, ajal ataupun kematian kita. Wasakiyun au sa'idun. Kemudian malaikat diperintahkan untuk menulis termasuk kita ini golongan orang yang celaka ataupun golongan orang yang beruntung. Ini. Lah, ini nggak bisa berubah. Ya. Kalau orang itu sudah ditentukan ajalnya, misalkan si A ini ajale usianya 70 tahun, si B ini 80 tahun, nggih sampun mboten saged. Nggih. Karena apa? Tidak bisa diakhirkan dan tidak bisa dimundurkan. Yeah. Yang terakhir ialah at-takdiru wa wasukul maqadir ilal mawaqit. Nah, ini menjadi perdebatan yang panjang, baik di kalangan kaum Qadariyah. Nah, kalau kaum Qadariyah itu dikit-dikit takdir loh. Saya melakukan perbuatan ini ya karena takdirnya Allah. Loh, saya mencuri ini ya karena takdirnya. Ya nggak boleh seperti itu. Tetapi kalau Ahlussunnah wal Jamaah kan tidak. Apa-apa yang sifatnya itu baik, silahkan disandarkan kepada Allah. Saya bisa ngaji seperti ini tiada lain karena takdirnya Allah, karena pertolongan Allah. Tetapi kalau saya melakukan perbuatan yang jelek, ya bukan karena takdirnya Allah. Karena apa? Manusia itu diberi pilihan. Manusia itu diberi akal. Ketika dia melihat ini adalah hal yang baik, berarti kan harusnya dilakukan. Ketika ini hal yang jelek, ya jangan dilakukan. Nah ini. Tetapi ini menjadi perdebatan antara kaum Qadariyah, termasuk Ahlussunnah wal Jamaah dan seterusnya. Ya, ini at-takdir wa huwa sukul maqadir. Yaitu takdir itu sendiri. Ya, ini dibawanya semua takdir itu kepada waktu-waktu terjadinya. Contohnya misalkan Allah itu menciptakan kebaikan, Allah itu menciptakan keburukan. Ya, kalau misalkan orang itu semuanya meyakini takdir, apa yang kita lakukan semuanya itu berdasarkan takdirnya Allah, itu salah. Ya, itu salah. Ya, itu terlalu menyalahkan Allah. Loh, kula nglakoni ngeten iki karena takdirnya Allah. Nggak boleh seperti itu. Kalau hal yang baik silahkan disandarkan kepada Allah, tetapi kalau hal itu tidak baik jangan sampai disandarkan kepada Allah. Kemudian saya lanjutkan. Qala anta gitu. Qala sodakta. Setelah Kanjeng Nabi menjelaskan tentang iman, akhirnya rajul yang mendatang